Asal. Gak apa-apa dua orang. Oke guys, selamat malam ya buat teman-teman. Walaupun dua orang, ada Mas Hmm, Yudhistira sama Mas David. Di malam hari ini, hari Kamis ya, seperti hmm, biasa kita akan melakukan sesi live commenting untuk full stack programming. hmm. Ya, seperti biasa dari teman-teman kalau ada error, ada kendala, ada bugs atau apapun bisa langsung tanya sekarang. Oke, Mas Yudhistira. boleh izin tanya nggak? Ini soalnya saya baru belajar pakai Visual Studio Code ya. Sebelumnya saya masih pakai Notepad++. Nah, untuk pakai Laravel itu plugin saya apa aja ya? Saya lupa. Untuk Laravel, aku share screen dulu. Sebentar. Oke. Untuk Laravel tuh ya, plugins yang sering digunain adalah, sebentar. Ini, PHP Intelligence. PHP Intelligence, aku cari dulu ya. Eh, Hmm? ini aja, Intelligence. Yang kepake Intel, Intelligence. Intelligence ya? Ah, Hmm. Intelligence. PHP Intelligence. Terus, Oke, oke. udah. Terus ada apa lagi? Terus ada Laravel Blade Spacer. Laravel Blade Spacer. Iya. Hmm. Terus ada ini, Laravel Blade Snippets. Hmm. Blade Snippets. Iya. Itu fungsinya kalau boleh dijelasin untuk apa aja ya masing-masing? Iya, sebentar aku buka file Laravelnya dulu. Mana ya? Laravel. Itu dia. Kalau yang spacer itu dipakai di blade ya. Jadi biasanya buat apa namanya auto completion kayak gini. Bentar. Mana sih? Yang untuk compilation apa tadi? Yang mana? Yang Yang Intelligence. blade spacer. Kalau di Oh, Laravel, jadi kalau di Laravel kan misalnya kita mau input variabel ya kayak gini. hmm, hmm, harus harus ditutup sama dua kurung kurawal ya. Ini kan kurung hmm, kurawal. ya Nah, dengan blade spacer kita cukup apa namanya? satu kali atau? Enggak dua kali, tapi dua kali itu double satu dua. Nah gini. Hmm, Jadi kalau kalau tanpa tanpa apa? Tanpa extension itu ya manual membuatnya hmm. 4 kali kayak gini. Oh, nulisnya jadi cuma dua kali aja ya? Iya cuman Hmm, gini satu dua gitu. otomatis dia. Hmm, Mm-mm. Tapi awal dari ini kurung kurawal yang kiri. Yang kiri hmm. sih. Oke, ya. Terus kalau PHP snippets itu Blade ya snippet ya? apa namanya? Ya kayak variabel variabel terus apa namanya? Variabel habis itu pokoknya fitur-fitur dasar ah, fitur-fitur yang Hmm, fundamental. Misalnya, hmm, bentar aku buka PHP. Sebenarnya di sini bisa juga sih. Oh, wait. Kita lihat. Lain juga pada apa namanya? Disable. Nggak usah nih. Hmm. Nyelesain dulu ini aja. Ya, Laravel hmm, Blade snippetsnya udah. hmm, Laravel Blade snippets, terus sama Laravel Blade, udah Laravel Blade formatter. hmm. Laravel Blade Formatter. Iya, kalau Laravel Blade snippets ini, misalkan di komponen, di komponen ini misalnya kita mau buat ini ya, mau buat katakanlah pengulangan for each, nah itu langsung ada auto completionnya. Misalnya for each, nah
Nah, ini Hmm. ada auto completion. Jadi ada B ini Hmm. blade, Hmm. blade titik dua for each. Ketika diklik, Hmm. ketika bukan diklik, enter aja, enter. Nah, langsung Ya, langsung jadi auto completion for oke. each. Terus ada juga untuk kemudian if. Jadi ada juga untuk if. Nah, B titik dua if atau blade if. Hmm. Nah, langsung dibuat auto complete atau Hmm. auto completionnya. Hmm. Ya. Terus bisa juga eh ya switch juga switch. Ya semua yang Switch. fundamental itu bisa langsung auto otomatis gitu. Oh ya, siap, siap, siap. Atau yang dari bawaannya dari bawaan dari apa namanya blade-nya fitur Hmm. dari fitur dasar dari blade-nya bisa CSRF Hmm. atau misalnya untuk error on error untuk handling error gitu. Hmm. Terus apa lagi ya, tadi yang blade snippets. Sekarang aku coba disable dulu, disable restore. Hmm. Terus nah, misalnya apa namanya kalau nggak pakai ini IntelliBench, ketika Hmm. kita mau apa ya mau katakanlah mau ngetik root gitu, ini nggak ada auto completion jadi. Oh. Ya, ini untuk Laravel fundamental juga sih, jadi paketan ya Hmm. ini. Ya. Atau misalnya oh, Manual semuanya. oh, sama ini sekalian deh, ini ini nggak tahu aku lupa ya fungsi, tapi ini tambahin aja Hmm. 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 yang IntelliSense sama PHP IntelliBench. Dua-duanya berarti ya. Oh. Iya dua-duanya. Oke. Terus karena di Laravel itu udah built-in sama Tailwind ya, ada Tailwindnya juga. Nah, Hmm. kalau bisa sama ini Tailwind CSS IntelliSense. Oke. Tailwind. Tailwind CSS IntelliSense. Terus Ya. misalkan misalkan masnya mau pakai JavaScript tapi pakainya jQuery yang lebih simple, Hmm. ya bisa pakai yang jQuery. jQuery untuk apa namanya? Untuk auto completionnya. Oke. Untuk tambahan sih. Udah sih paling itu aja. Oke. Kasih. Ya, ada lagi yang ditanyain. Aku bingung ya mau bahas apa. Teman-teman, oh udah pada datang ya. Nah, untuk yang lain, ada yang mau ditanyain nggak? Dari Mas Ibnu, Mas Giorgio, Mas David. Aku mau bahas apa ya? Sebentar. Yuk guys, ada yang mau ditanyain? Aku aku mau bahas apa ya? Bahas. Aku baru selesai pulang banget soalnya. Bingung mau bahas apa? Bahas React mungkin ya. Laravel. Laravel udah sering soalnya. Em, Mas, mungkin saya mau tanya, Mas. ya bagus. Tanya apa? Nih, kan ini kan misalnya kan saya kan benar-benar pure pemula ya ini ya di istilahnya di full stack ini juga saya juga baru kenal istilah semuanya gitu. Nah, kan terus saya juga sering eksplorasi kan gitu.
Ah, Nah, terus saya tuh juga karena kan saya ngerasa itu kan ya mungkin karena saya masih awal ya. Kalau di Laravel memang kompleks gitu dan lain-lain. Nah, terus saya juga browsing-browsing gitu kan. Nemu code igniter lah istilahnya itu. Itu code memang ignite. code ignite. Nah, itu terus saya juga nyoba kan itu saya download gitu kan. Tampilannya juga mirip-mirip frameworknya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh apa sih sebenarnya perbedaan dari code ignite sama Laravelnya itu sendiri gitu kan? Terus apa perbedaannya atau kelebihan atau kekurangannya masing-masing gitu. Terus sama kalau misalnya di apa yang namanya kalau misalnya kan kita kan kalau saya juga masih istilahnya project kecil pun belum bisa melaksanakan. Nah, itu kalau misalnya cocoknya buat kayak pemula kayak saya tuh kayak gimana gitu, Mas? Oke, ya jadi Laravel sama Code Igniter intinya ya persamanya dia sama-sama framework ya. Jadi cabangnya dia dari PHP. Jadi istilahnya dua-duanya itu turunannya dari PHP. Jadi PHP itu bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa itu dia punya framework. Framework itu tujuannya untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan kita mendevelop atau mendeliver suatu sistem. Nah, salah salah duanya itu Laravel sama Code Igniter. Nah, itu framework. Ada juga framework lain namanya untuk PHP ya. Nggak hanya dua itu, ada namanya PHP I2 PHP framework. Terus ada juga Symfony. Ya, ini juga framework. Tapi karena aku belum belum apa? Belum pernah nyoba Code Igniter ya. Jadi aku belum tahu ya testimoninya. Tapi kalau menurut aku dari banyaknya ekosistem di Indonesia ya, di Indonesia tentang pemrograman sebagai full stack atau back end, rata-rata itu pakainya Laravel sih. Jadi ekosistem itu ya gak hanya di lingkungan kerja ya, di lingkungan sekolah juga, di lingkungan kampus juga. Itu rata-rata kebanyakan pakai Laravel ya, karena dia cepet untuk mendeliver sebuah sistem. Jadi gampang gampang nge-build-nya. Tapi ini masih opini ku ya. Ini dasarnya dari opini ku karena aku belum pernah nyoba Code Igniter. Ah, tapi opini ku ini ada dasarnya juga karena Laravel ya gampang dipakai. Karena kan aku tuh basicnya front end ya. Aku juga kerjanya sebagai front end developer kan. Bukan back end, bukan full stack. Tapi hampir 5 bulanan aku pakai Laravel. Overall ya enak-enak aja ya sebagai beginner. Karena ini apa namanya di Laravel itu banyak built-in toolsnya kayak Laravel Breeze ini untuk apa tools atau kits untuk membuat autentikasi lebih cepat gitu biar sistem lebih cepat delivers ya, ini contoh UI-nya ya untuk Laravel Breeze. Itu untuk autentikasi terus ada juga starter kits lain kayak Filament gitu. Filament kemarin udah aku bahas waktu Selasa. Tapi nggak tahu ya temen ini ada yang kemarin absen nggak ya? Nah, jadi itu Filament itu sebentar aku buka yang Filament. Hmm, dulu. Wait, aku buka yang satunya aja. Jadi Filament itu kayak ini ya, dia tools atau starter kit buat bikin admin panel lebih cepat gitu daripada kita buatnya custom. Ya itu salah satu enaknya Laravel juga. Jadi misalnya kita nggak bagus-bagus banget soal logic front end, tapi kita pakainya Laravel, ya kita bisa mengimplementasi ini pakai Filament.
Jadi walaupun kita katakanlah masih beginner, kita juga udah bisa langsung open project freelance ya. Karena semuanya udah disediain di apa namanya di Laravel. Wait, mana ya? Oh ini. Sama mau tanya lagi Mas. Oh, langsung belum di start langsung. Gimana? Saya mau tanya lagi gitu kan tentang itu juga tentang framework. Nah, beberapa hari yang lalu juga kan setelah kemarin sesinya Mas Hendra juga, saya kan juga eksplorasi lagi gitu kan tentang tentang apa eksplorasi filamen dan lain-lain. Kemarin kan saya juga ikut ya sesinya gitu ya. Oh ya, Nah, terus iya saya juga gimana? malah saat menemukan filamen itu saya juga menemukan live wire gitu. Itu sebenarnya tuh itu tuh sebenarnya apa gitu Mas live wire itu? Oke. Karena live wire aku juga belum pernah nyoba ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, aku open dulu live wire. Oke, jadi kalau aku lihat dari ininya ya, keterangannya. Ya dia kayak alternatif gitu, alternatif front end di Laravel. Ya dia toolsnya seperti Vue atau React, tapi lebih powerful ya karena untuk ini ya flow-nya untuk Laravel. Jadi bisa dikatakan Livewire ini kita bisa buat interaktif, tampilan yang interaktif gitu. Tapi menggunakan Livewire, yang mana Livewire ini kan udah dapat dukungan dari Laravel. Sementara React sama Vue, React.js atau Vue.js itu kan JavaScript yang berarti itu sifatnya independen. Nah, jadi Livewire itu ya alternatif untuk front end di Laravel. Kalau pengen punya fitur atau kemampuan yang mirip-mirip sama React sama React atau Vue.js. Nah, baiknya mungkin kita langsung coba. Wait, aku buka dokumentasi dulu. Kita start dari awal. Sebentar, sebentar, sebentar. Yes. Banyak sih sebenarnya built-in tools dari Laravel. Terus teman-teman, ini aku mau ngasih tahu tools lain sembari jalan. Jadi ada tools namanya ngrok. Jadi ngrok ini memungkinkan, bentar, bentar, mana tadi? Memungkinkan sistem kita yang jalan di lokal. Jadi kan jalan di lokal kan pakainya perintah ini kan, grep ism serve sama npm run dev. Jadi dengan ngrok itu kita berjalan di lokal, tapi kita buka open terminal lagi. Nah, dengan ngrok kita eh, dia bisa live di online gitu. Jadi seolah-olah lagi deploy, tapi padahal dia jalannya di lokal. Contohnya gini, setupnya itu gampang ya, sangat-sangat gampang. Nah, ini pengetahuan tambahan aja sih, karena mumpung ada Mas Ibnu yang suka explore kan. Jadi caranya cuman ya anggaplah udah aku setup ya ngroknya.
Ninjirov, HTTP 8000. Nah, jadi lokal ini di forward ke sini, ke online-nya. Jadi ketika dibuka, nah dia udah jalan di online. Jadi ini ya ini cuman trik aja sih. Ya, bukan trik sih, tapi pengetahuan tambahan gitu. Tools yang bisa teman-teman pakai. Nanti kita kasih tahu setup sama caranya. Ya ini misalnya ini ya, misalnya pengen di share ke temennya. Ini aku baru buat nih. Aku pengen kamu ngenilai gitu apa yang aku buat gitu. Jadi ini bisa di share ke ini. Coba ya, bentar. Ya buat ngetes aja dari teman-teman. Ini jalannya di lokal, jalannya di lokal, tapi kita ngetes jalan atau enggak di PC-nya kalian. Nah, kita balik ke Livewire. Kita lihat dulu dokumentasinya. Kita tinggal ikutin. Pertama ini dulu instalasi. Sorry, sorry. Kita instalasi dulu Livewire-nya. Wait, agak masih agak lemot bentar wifi ku. RTU ya. Ulang dulu. Ini apa? Oh, dibuka HP. Iya, kayak gitu contohnya. Tapi nggak tahu ya kenapa Tailwind-nya nggak jalan. Tapi at least udah kebuka secara online ya. Kayaknya ini tadi karena aku close tadi ya. Aku close jadinya resource-nya nggak ke download, ke load maksudnya. Sebentar sebentar. Wait 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 wait. Sekarang masih. Aku lupa. Kayaknya ini harus di close dulu sebentar. Nggak akan benar. Ya gara-gara Ejirok bikin nge-lag ya, agak nge-lag. Oke, Livewire udah keinstall, udah keinstall yang utamanya. Terus kita taruh sebentar. Oh, pada komponen konver. Hmm, kita coba pakai ini ya. Pertama kita initiate dulu new root-nya. Root get root get dulu function return view sebutkan dom. Oke. Nah, terus yang ini stylenya kita salin dulu ke bagian top di bawah dokumen, di bawah dokumen di bawah title. Itu untuk stylenya ya, terus untuk scriptnya atau JavaScript. Oke, udah. Setelah itu kita coba jalanin ini. Intinya si Livewire ini punya perilaku mirip kayak ini ya, kayak React atau Vue. Jadi
pradugaku dia bakal punya state gitu, state yang bisa apa namanya di change. Komponen udah dibuat di komen. Nah, tadi kan kita ngejalanin komen ini ya. Jadi yang nge-create komponen yang di apa namanya di generate di folder views, di folder livewire dan juga dia membuat folder livewire di folder app atau app, terus dia buat untuk counter. Dia ngerender juga ya, ngerender view-nya. Terus kita pelajari dulu isinya. Hmm, Gila Word. Hmm, jadi dengan live wire kita juga bisa, ternyata bisa ini ya. Kita bisa manggil komponen dari komponen live wire yang tadi di generate ya dengan cara tagnya kayak gini. Dia kan di generate di sini ya folder live wire, namanya kan counter. Nah dia bisa bisa apa namanya manggil komponen itu untuk di render di views tertentu. Ini nah ya benar. Jadi dia kayak apa ya? Mirip kayak React.js, kayak React.js atau Vue.js. Jadi konsepnya dia buat komponen dan komponen itu dia bisa di-render dimanapun gitu dengan cara manggil komponennya. Nah di Livewire cara manggil komponennya ternyata simple. Kita tinggal manggil pakai tag kan, pakai tag Livewire, terus nama ini ya, nama filenya. Misalkan counter. Misalkan counter. Setelah itu, karena ini si perilakunya mirip kayak React.js atau Vue.js ya, harusnya pasti dia bisa nge-inject data dari halaman view ini ke komponen. Oke, kita pelajarin dulu cara inject. Oke. Nah, ini cara cara manual ya. Di Livewire ada cara apa namanya? Auto completion-nya atau generate-nya. Misalkan tadi kan kita udah install Livewire. Nah, dia otomatis bakal ada auto completion-nya. Misalkan Livewire. Nah, Livewire komponen. Nah, di sini kita tinggal tulis saja komponennya apa. Kan counter kan. Counter. Harusnya dia bisa bakal manggil jadinya dua komponen counter. Dua komponen counter. Panggil. Nah, kan kepanggil. Jadi ada dua cara. Pakai tag atau pakai pakai function. Nah, kalau pakai function ini udah disediain ya dari auto completionnya. Ketik aja live wire, ketik live wire. Nanti pakai yang komponen karena kayak dia as komponen ya sebagai komponen. Setelah itu sebentar kita pelajarin. Oke, sebentar. Coba.
title live oh ya kita panggil sang ya satu live oke ternyata beda caranya ternyata hmm, klik on sebentar. Oke. Jadi dia ngirim props, tapi nggak bisa langsung di render di sini. Maksudnya nggak bisa langsung dipanggil di sini. Jadi logiknya itu ya ini hanya tampilan. Logiknya itu ada di handle di folder Livewire di app di app sini. Nah ini untuk rendernya. Jadi prinsipnya ini sih. Komponen ini dibuat di generate, lalu di render sini ke counter.php. Nah, setelah di-render, komponen itu dipanggil dengan cara kayak gini. Nah, yang dipanggil ini kita bisa menginjek datanya. Misalkan ini halaman, kita injek datanya ke dalam, kemudian logiknya diatur di sini. Ya, ini konsepnya saling ini ya, kolaborasi, integrasi gitu. Nah, untuk manggil data yang diinjek itu caranya adalah wait, oke, sebentar, sebentar. Ini count dia mengambil count diambil dari sini. Jadi untuk nge-create variabel agar bisa dikonsumsi di counter, itu bisa ditaruh di sini misalkan nama variabelnya adalah counter, counter gini ya. Sebentar, kita buat visibility-nya dulu. Public counter. Misalkan 10 maybe, 10 maybe, 10 terus kita coba panggil dan coba-coba dulu counter. Nah, ternyata salah. Wait, wait. Oh, count. Ya, datanya berhasil ini berhasil render ya. Dia udah ngerender variable count. Jadi untuk ngekontrol ngehandle ini komponen di Livewire, full logiknya itu ada diatur di sini. Logik atau buat variabel ulang atau variabel tertentu, kita tinggal nge-create di sini. Nah, untuk manggilnya ternyata nggak perlu inject data ya. Maksudnya nggak perlu ngebinding, misalnya contoh kayak kayak gini. Ya ini contoh ngebinding. Kita tinggal manggil aja. Ini seperti apa namanya? Perilakunya kayak OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi dia bisa ngakses variabel ini selama ini ya, selama visibility-nya public. Enggak, ding, enggak, benar-benar. Terus kita coba nyoba fungsinya. Tambah kurang. Why?
Oke. Terus, nah, terus kita bakal nyoba mengimplement metode atau function ya. Jadi kita pengen 10 ini kita bisa bertambah atau kurang. Ya ini emang sama ya perilakunya kayak di front end-nya React atau Vue. Ya cuman ini kayaknya lebih lebih jelimet ya, lebih lebih apa? Sukar. Ya karena di Laravel ya. Laravel kan base-nya OOP. Kalau React sama Vue itu function programming. Ternyata untuk 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 buat metodenya kita tinggal public function, misalkan tambah ya, tambah, tambah, terus kita panggil this. Jadi di sini bakal mengacu ke ini, mengacu ke semua yang ada di dalam counter. Jadi kita akan ngambil ke discount, discount. Terus kita mau ngapain? Kan nambah kan. Nah, nambah kita bisa mengimplement namanya eh apa namanya? Increment, increment function. Nah, di sini tinggal kita manggil metodenya. Bentar, namanya tambah ya. Tambah user. Wire click. Jadi kita manggil event click. Tapi untuk apa namanya? Live wire. Ada keyword wire-nya. Terus kita panggil metodenya tadi namanya tambah. Harusnya jika kita klik dia bakal nambah, ya kan? Nambah. Terus kita lanjut lagi yang kurang, kurang, kurang. Discount. Ini decrement. Atau ini sama aja kayak gini sih. Discount kurang satu. Ini juga discount tambah satu. Jadi di live wire untuk misalkan kita mau melakukan action tertentu ya, metode misalkan metode tertentu, ya kita inisiasi di sini ya, di sini. Terus kita mau melakukan apa? Misalkan kita mau kayak gini, increment atau decrement satu variabel, ya kita bisa manggil kayak gini. Nah, nanti function dipanggil di komponennya tanpa perlu melakukan inject. Dengan caranya ya kayak gini. Kita manggil event click dari live wire, wire titik dua klik. Nah, di apa namanya? Di ini ya, nama function ya, ya sesuai nama metode yang di sini. Tambah kurang. Jadi setelah kita coba, ya ini kuat udah berhasil ya. Cuman baru sebatas ini. Tapi dari sini kita bisa nyimpulin kalau perilakunya ini sama kayak front end yang React atau Vue. React, Vue sama Svelte. Tapi eh, dia menggunakan Livewire dengan yang udah didukung Laravel ya. Sebenarnya sangat sangat dinamis ya kalau di Laravel karena di Laravel juga juga bisa pakai React, pakai Vue dengan apa namanya teknologi namanya inersia yang waktu itu pernah kita bahas pakai inersia. Dan ini ada lagi Livewire sebagai alternatif dari React sama Vue yang mana di sini nggak perlu setup tambahan lagi. Kalau pakai inersia kan setup tambahan kan di CS-nya buat nambah-nambahin komponen-komponen lain. Kalau di React atau Vue ini variabel ini uh, di-assign sebagai state gitu. State. Jadi ketika ketika komponen itu render, variabel atau state ini nggak akan berubah ya. Jadi misalnya udah tambah sampai 15, komponennya udah ke render ya variabelnya nggak bakal ke set ke 10. Masih
masih apa, state-nya masih terjaga gitu, variabelnya masih terjaga. Harusnya gitu perilakunya sama kayak React atau Vue. Nah, ini salah satu contohnya. Kita tinggal ngatur atau ngekontrol logiknya di sini, terus nanti semua logik itu bakal diimplementasi di dalam komponennya, dan komponen itu tinggal kita panggil di halamannya. Ini contoh aja sih, ini contoh yang sangat-sangat basic ya. Hanya melakukan aksi increment sama decrement. Kita bisa, mungkin nanti bisa nerapin katakanlah ya artisan make live buyer login, eh login home sama register form. Nah, nanti login form ini mungkin nanti kedepannya bakal digunakan, misalkan asumsinya bakal digunakan di halaman login gitu. Misalkan kita implement dulu. Nah, ini untuk apa halamannya. Lalu kita katakanlah mau pakai form dari login form. Kemudian logiknya nanti bakal diimplementasi di dalam live wire ini ya, live wire logiknya. Karena ini perilakunya sama ya, mirip React atau Vue, harusnya ada yang namanya life cycle-nya. Aku explore dulu, explore dulu. Aku benar-benar baru pertama pakai live wire. Karena nggak sempet sih pakai live wire. Aku nggak tahu ya, orang-orang tuh banyak yang pakai live wire apa enggak. Biasanya acuannya tuh dari GitHub Star-nya. GitHub Star-nya itu 23.000 ya, berarti lumayan banyak. Tapi live wire ini eh aku kurang tahu ya, dia itu cocok apa enggak untuk buat sistem yang skalanya enterprise. Karena kan untuk buat sistem yang skalanya udah besar harus ada pertimbangan kan. Nah, setauku sih dari yang aku tahu live wire kayaknya kurang ya, kayaknya sih. Apakah live wire cocok untuk enterprise? Ya bisa, tapi ada pertimbangan. Live wire ya. Mungkin ini ya, mungkin Selasa besok aku coba implement tentang live wire kali ya. Karena aku belum mendalami banget. Ini aja dadakan ya. Itu contoh live wire. Ada juga, mungkin aku mau transisi ke lain. Mas Ibnu udah lumayan paham belum sama konsep live wire tadi yang aku jelasin. Ya ini Udah mas, udah mas. pengenalan singkat dulu sih. Intinya dia Udah mas, udah mas. perilakunya sama kayak React atau Vue, cuman dia didukung Laravel langsung. Kalau gitu, aku mau ngajarin sesuatu tentang ngrok ya. Jadi teman-teman bisa akses aja, namanya ngrok. Ngrok, jadi dia kayak gateway gitu, biar sistem kita bisa jalan di online. Ngrok, gini. Terus dibuka aja di sini. Jangan lupa login ya, login. Jangan lupa login, terus misalkan, katakanlah aku pakai Windows. Katakan aku pakai Windows, teman-teman bisa langsung ini ya, ngedownload dulu sih. Ya bisa download lewat ini ya. Ada pilihannya ya. Kalau bentar, WinGet ini udah.
Include nggak ya? Oke, kalian kalau pengen ah via Microsoft Store. Nah, kalian ya paling gampang lewat dua ini sih. Kalau pengen nyoba ya. Jadi nanti kalau mau nyoba-nyoba, apalagi yang suka eksplorasi, bisa download dulu. Misalkan kalian pakai Windows ya, bisa di-download pakai pakai apa namanya, Binary atau mungkin pakai Scoop. Ya tinggal dicoba saja, kok coba saja terus ke command prompt atau ke ini PowerShell. PowerShell terus kalian tinggal salin ini. Kalau ini udah keinstall ya, salin ini. Terus yang ini tinggal disalin ke terminalnya juga atau command prompt. Ya gampang sih kayak gini. Nggak ada perlakuan khusus. Nah terus kalau udah ya kita tinggal jalanin aja. Kalau Laravel itu agak agak ini ya, apa namanya? Sebentar aku coba pakai Laravel. Untuk penjalannya gampang ya, cukup ngrok HTTP. Dia berjalan di protokol HTTP dengan untuk forwardnya ke port 8000. Ya karena Laravel ini defaultnya kan jalan di 8000 kan. 8000 jadi nanti forward yang dihasilkan ngrok bakal nge-forward ke 8000. Nah, udah jadi open. Tadi ke halaman home ya. Home. Nah, jadi guys, segampang itu ya. Jadi ini seolah-olah kayak deploy. Seolah-olah kita tuh kayak nge-hosting suatu sistem. Tapi dia tuh jalannya di lokal. Selama lokalnya masih jalan ya, yang di online tetap jalan. Tapi kayaknya dia nggak bi kalau sistemnya udah lumayan kompleks, ada apa namanya, ada integrasi sama platform-platform tertentu, kayaknya agak susah sih, karena permissionnya harus permissionnya agak agak apa namanya ribet sama biasanya ada kendala ini ya course. Tapi ini karena kalau itu kalau di Laravel ya, tapi misalkan dari kalian ada yang lagi sambil belajar React, JavaScript, ya JavaScript, React, Vue, pokoknya front end lah, front end gitu. Nah itu gampang sih, itu udah jelas jalan ya, tanpa harus ngatur-ngatur course dan lain-lain. Nah tapi karena Laravel yang tadi kita buat masih simple, ya ini langsung jalan secara online gitu. Ya semudah itu. Ini hanya tools tambahan ya, biar kalian punya knowledge tambahan gitu. Pak, Maaf boleh izin nanya lagi Mas. gimana? Eh, untuk database migration yang kalau misalnya kita udah bikin database sebelumnya itu gimana ya? Bisa nggak? Atau perlu? Atau Gimana? nggak perlu atau gimana? Database Gimana? migration. Ya, terus? Migration itu ya apa yang apa sih? Itu bagaimana kalau misalnya udah ada? Misalnya kita mau ngebaca di Laravel gitu database-nya. Oh, maksudnya kita mau ngebaca migration bawaan dari Laravel. Ya, kalau misalnya kita udah bikin database sebelumnya kan kita mungkin udah belajar database nih itu habis itu kita mau pakai lagi nih kalau misalnya di Laravel itu gimana tuh? Oh, pakai Database database mau dipakai lagi. yang udah ada. Nah, udah ada. Kayaknya bakal nemu error sih. Error ya? Iya, karena ini ya, karena nanti jadinya ini sih, kayak Bentrok atau ngekontrol sama agak susah dan juga ada bentrok. Misalkan database ini udah pernah di migrate, katakanlah udah pernah di migrate sama project lain ya, migrate hmm, misalkan database
user, database user atau products atau mungkin konsumen. Nah, nanti Hmm. ketika database ini mau dipakai di project lain yang Hmm. Laravel dan project itu migrasinya katakanlah cuma tabel tudus terus di migrate, Hmm. ya sebenarnya jadi sih jadi. Cuman agak aneh ya. Agak aneh Hmm. karena ada tabel tabel ini tabel yang nggak kepake gitu, yang di tabel products. Kayaknya Hmm. tetap jadi, cuman tabel itu nggak terpakai gitu. Tabel yang sebelumnya udah di migrate. Hmm. Iya, iya. Misalkan contohnya gini, aku Boleh coba ya. dicontohin. Hmm. Pakai yang mana ya? To-do list, tulis, nafas, terus di database-nya. Nah, katakanlah di sini aku pakai database e-commerce. E-commerce ini ada tabel, ada dia itu di e-commerce ada tabel apa aja? Bentar, bentar. Ada orders, products, e-commerce. Saya bukan ini, bukan ini. Ya, yang ini aja. E-commerce portal. Dia ada brands, kategori sama products. Jadi asumsikan kita mau kita mau migrate, kita create migration dulu, PHP artisan, migration. Katakanlah kita membuat kudus table. Nah, kemudian kita migrate, tetap jadi, dia nempel ke sini, kudus. Yang emang nggak error, cuman jadi aneh ya. Jadi aneh karena ya sebenarnya nggak error sih, cuman apa ya? Kita bisa pakai pakai apa database ini, cuman kan di dalam database ini ada apa namanya, ada tabel yang nggak pakai, ada tabel lain gitu lah. Ini yang nggak relevan sama sistem yang lagi di build. Jadi kesimpulannya tuh ya boleh-boleh aja, tapi ya tapi ini tabel yang sebelumnya udah pernah di migrate nggak kepake. Tapi mungkin dia bisa di drop ya, dia bisa di drop aja langsung. Misalkan aku drop dulu, mana sih, export products. Ya, kalau emang case-nya harus kayak gini ya sebenarnya bisa aja. Tapi nanti tabel lain nggak kepake. Nah, kalau nggak kepake, emang bener-bener nggak kepake bisa langsung di drop aja. Itu nggak ngaruh sebenarnya. Cuman kalau kalau udah ranah apa namanya, ya ranah profesional, sistemnya udah lumayan kompleks, harusnya nggak gini caranya. Jadi harus create from scratch, create dari awal database-nya. Kalau misalkan sistemnya ya juga dibuat dari awal. Oh, gitu ya. Jadi harus benar-benar apa ya, di drop dulu yang lama, habis itu beneran bikin fresh yang baru gitu ya. Iya, Ya, ya. ya ini Nah, ini case-nya sebenarnya case-nya hmm, tergantung ya hmm, kan. Kan hmm, karena kan apa namanya? Misalkan misalkan ini kita bicara tentang cloud. Jadi misalkan suatu perusahaan pakai Azure Cloud. Nah, katakanlah datanya pakai data SQL. Nah, bisa apa namanya? Terus kita katakanlah mau transisi ke project lain lah. Project lain yang mana project ini masih ngekonsum database sebelumnya. Nah, terus mau apa ya istilahnya? Kalau dipindah.
Uh, bentar. Pokoknya istilah tuh bukan migration ya, migrasinya apa namanya kayak gini, tapi migrasi uh, pindah gitu ya antara cloud, katakanlah antara dari misalnya Azure Cloud ke AWS, AWS. Nah itu kalau case-nya gitu ya, itu nggak mungkin di drop sih. Kalau sih udah datanya udah banyak banget nggak mungkin di drop ya, karena mungkin data itu masih data krusial. Tapi eh, kayaknya jarang ya ada soal ini. Oh gitu ya. Mhm. Ya itu intinya kalau masih development kayak gini kita nggak apa-apa pakai database lain. Ya cuman agak aneh aja ada tabel tabel lain yang nggak kayak ini. Jadi kalau kita mau tadi kan kita udah create to-dos ya, udah create to-dos, kita udah migrate, terus kita mau migrate fallback. Ya aman-aman aja, nggak ada error, nggak ada apa. Jadi kita udah ngentempel to-dos, terus kita rollback ngehapus to-dos, ya hapus. Cuman tabel yang sebelumnya nganggur aja gitu. Jadi nggak kepake. Jadi agak aneh. Oke. Emang agak Gitu. aneh ya. Ya, Ya, oh gitu ya. kesimpulannya Emang nggak kasusnya jarang sih kalau untuk yang kayak gitu ya, tuh kayak. ya kesimpulannya nggak Ya. ada error atau nggak ada apa intinya. Ya. Kecuali ini ya, kecuali nama tabelnya itu sama. Misalkan aku buat namanya produk, migration, regression, create products, bukan produk tidak aku hapus. Kategoris, itulah. Nah, ini buat kategoris. Nah, ketika aku migrate, dia error. Errornya karena si kategoris ini ya udah dibuat, jadi nggak bisa di migrate. Ibaratnya, Hmm. ibaratnya apa? Kita berusaha membuat tabel yang sama gitu. Karena Hmm. ini udah ada sebelumnya, jadi dia nggak bisa di migrate kembali. Oke. Jadi ya mau nggak mau harus dihapus. Nah, di migration selama dia belum di migrate, dia aman-aman aja hapus secara manual. Hmm. Tapi misalkan tudusnya udah, ini kan udah create tudus table. Tapi misalkan ini aku hapus, nah ini jadi krusial Hmm. karena dia udah di migrate, tapi migrasinya nggak ada. Hmm. Misalkan migrate, kita rollback lagi, nah kan Nggak ketemu. migration not found. Hmm. Nah itu jadinya agak repot lagi. Jadinya tudusnya ya masih ada. Hmm. Gitu sih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau dari saya itu dulu sih. Oke, nice. Ini Ngrok ya, Ngrok. Ya, kalian bisa nyoba-nyoba aja. Ini salah satu tools yang sering aku pakai ya, sering aku pakai kalau misalkan mau tes project. Katakanlah tes posisinya aku sebagai waiver. Di tes project, di deliver ke klien. Ini loh contoh app-nya. Tanpa harus deploy dulu. Ya, ini bisa kalian konsum buat belajar. Nah, terus aku mau kasih tahu lagi. Misalkan kita pakai VP, kan di deployment deployment itu ada dua cara ya. Yang paling ya pokoknya yang apa namanya? Yang kita tahu pakai hosting sama VPS atau virtual private server. Nah, kalau di VPS itu kita tuh ngekontrolnya kayak ngekontrol komputer kita sendiri, tapi kita mainnya remote apa namanya? Istilahnya itu remote SSH, secure secure shell gitu. Jadi caranya tuh biasanya ya ini salah satu caranya
Kita tinggal masuk ke VPS-nya dengan IP tertentu. Misalkan ini salahnya pakai VPS ku ya ini. Aku pakai VPS sendiri, beda port. Oh, wah. Hmm, itu memang. Nah, kalau pakai VPS ya kita mainnya tuh cuman remote dari laptop kita ke VPS-nya pakai biasanya pakai SSH. Nah, di sini kita tinggal ngekontrol misalkan karena sebelumnya aku deploy-nya tuh bukan di web server ya. Aku tuh deploy-nya pakai Docker. Ya, jadi jalannya di Docker. Docker itu semacam apa namanya? Dia kontainer yang udah terbundling. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot namanya nge-config config gitu. Kalau di web server kan biasanya nge-config Nginx-nya. Nginx itu web server ya. Nginx atau apa aja. Tapi kalau di Docker itu langsung jalan. Nah, sebelumnya aku udah ngejalanin Dockernya. Ini Docker PS. Nah, dia tuh jalan di port 80. Nah, karena port 80 itu defaultnya adalah manggil dia sendiri kayak apa namanya nge-call dia sendiri. Dia cuma tinggal manggil IP-nya, IP-nya port ini port forward ya, forward, forward. Karena aku pakai VPS. Nah, dia langsung kayak gini, langsung tampil. BTW ini aku ngebuildnya pakai React.js. Nah, itu enaknya Docker gitu. Ketimbang pakai hosting ataupun pakai apa namanya? Ya ketimbang pakai hosting atau pakai web server. Karena kita tinggal ngejalanin namanya ya Docker. Bentar aku stop dulu. Nah, kita tinggal jalanin Docker Docker run d. Ini cuman knowledge tambahan ya, kalian nggak perlu tahu banget nggak apa-apa. Aku sharing aja. Docker run d terus kita ke portnya tuh 80 karena aku pengen jalannya di port 80. Terus kita panggil image-nya. Ntar, aku lupa nama image-nya. Kita cek image tuh Docker image. Ntar, ini aku reload. Ntar. Nah, ini kan katakanlah webnya nggak ke deploy kan. Web itu nggak ke deploy ya. Dia udah nggak jalan. Nah, kalau Docker tuh enaknya kita tinggal Dockeran D agar jalannya di background. Terus kita mau set portnya ke 80, 80. Dan kita mau pakai image ini dengan tag latest. Latest. Nah, otomatis kita udah deploy hanya satu perintah ini. Kita reload lagi, jalan lagi. Nah, itu enaknya pakai Docker di dalam VPS. Ya, itu salah satu tambahan aja sih. Buat kalian biar ada gambaran ya. Apalagi ada yang suka explore, nanti bisa belajar Docker. Mungkin nanti ke depannya aku ngajarin tentang ini juga. Oke guys, ada yang mau ditanya lagi? Itu pengenalan singkat dulu. Bentar, bentar. Oh, udah pada pergi. Aduh, wait. Dari tadi aku nggak nge-share ya. Astagfirullah. Beda deh guys. Ternyata aku nggak nge-share. Udah ding. Oh, udah nge-share nih ternyata. Oke deh. Oke guys, ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Yaudah, terima kasih ya.
udah join sesi malam ini. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.